Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Baiklah anak-anak ibu semuanya, judul materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah perkembangbiakan pada hewan. Sebelumnya kita sudah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan pada hewan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menganalisis sistem reproduksi pada hewan, menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada hewan. Oke, selanjutnya perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang pertama yaitu membentuk tunas. Hewan juga bisa membentuk tunas ya, tidak hanya tumbuhan. Contohnya pada filum porifera dan filum coelenterata. Contoh filum coelenterata yaitu hidra dan ubur-ubur. Oke, seperti inilah dianya pertumbuhan tunasnya. Seperti tumbuhan juga muncul anakannya atau tunasnya ya. Oke, selanjutnya fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut akan membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Oke, ibu kasih contoh seperti pada gambar. Di sini ada cacing planaria yang dipotong 3 bagian. Bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Kemudian di sini bagian badan atau bagian tengahnya dia akan membentuk kepala dan membentuk ekor. Terjadilah individu baru. Kemudian bagian kepala akan membentuk bagian badannya dan bagian ekor. Terbentuklah individu baru. Kemudian bagian ekor akan membentuk bagian kepala dan bagian badan. Jadi terbentuk individu baru. Jadi satu cacing planaria dipotong menjadi 3, terbentuklah 3 individu baru. Seperti itulah fragmentasi. Oke, selanjutnya partenogenesis. Perkembangbiakan dengan partenogenesis menghasilkan individu baru yang berkembang dari sel telur tanpa proses pembuahan atau fertilisasi. Contohnya pada lebah, sel telur atau ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Ini secara fertilisasi. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan atau partenogenesis. Dia tanpa pembuahannya langsung menjadi lebah jantan apabila tidak dibuahi. Oke, selanjutnya perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina. Prosesnya dapat kita lihat di bawah ini. Yaitu pertama adalah peleburan sel sperma dan sel telur, kemudian terbentuklah zigot. Zigot berkembang menjadi embrio, kemudian berkembang menjadi individu baru. Fertilisasi ada 2, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Kalau dia fertilisasi internal, yaitu apabila proses peleburan antara inti sel sperma dan inti sel telur terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya sapi, ayam, dan buaya. Sedangkan fertilisasi eksternal yaitu apabila peleburan inti sel sperma dan inti sel telur terjadi di luar tubuh induk. Contohnya pada ikan. Selanjutnya, perkembangbiakan seksual pada hewan ada 3. Yang pertama ovivar atau dia berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam.
Kemudian yang kedua vivipar, berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya kucing. Kemudian ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya kadal. Dianya perkembangbiakan secara seksual pada hewan. Selanjutnya, perkembangan hidup hewan. Ada dua, yang pertama perkembangan langsung, yaitu perkembangan yang ditandai dengan pertambahan ukuran tanpa mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Yang kedua yaitu dengan metamorfosis, yaitu perkembangan di mana hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Kemudian metamorfosis. Metamorfosis ada dua. Yang pertama yaitu metamorfosis tak sempurna, di mana telurnya berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan nimfa. Kemudian metamorfosis sempurna, di mana telur berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Jadi perbedaannya adalah satu disebut nimfa, satu disebut larva. Oke, di sini Bu kasih contoh metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis pada kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis pada belalang. Oke, selanjutnya teknologi perkembangbiakan pada hewan, yaitu inseminasi buatan, yaitu proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia, di mana tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas anakan sapi. Ya, tujuannya untuk memperbaiki kualitas ya. Oke. Ya, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang materi kita, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Sekian dan terima kasih.